berjumpa kembali Sobat Saska dengan podcast kita pada kesempatan kali ini. Setelah selang beberapa waktu karena PPKM yang tidak mengizinkan kita untuk kita melakukan produksi, kali ini adalah waktu yang spesial, momen yang spesial buat Miss Dina untuk boleh ketemu dengan para Sobat Saska pada saat ini. Di depan Miss Dina ada beliau-beliau yang luar biasa. Beliau-beliau mungkin pada saat ini adalah tamu yang kurang familiar untuk Sobat Saska semuanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki peranan yang sangat penting di dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah vokasi di SMK Negeri 1 Surakarta. Yang pertama, Bapak Suratno, SPD MPD. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga Bapak Herman Syah Mutakin, MSM. Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Beliau adalah Kaprodi D3 DKV Sekolah Vokasi dari Universitas 11 Maret. Lalu ada apa dengan beliau berdua? Kenapa mereka ada di ruang podcast kita kali ini menjadi tamu yang pertama setelah masa PPKM? Kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah SMK Negeri 1 Surakarta sebagai sekolah PK atau sekolah program khusus yang dipilih oleh pemerintah kita. Apa kabar Pak Ratno? Baik, Mbak. Terima Sehat? kasih. Sehat, alhamdulillah. Di masa pandemi ini tetap sehat ya, Pak? Itu Tetap sangat utama, sangat penting. Iya, tetap produktif tentunya. Iya. Jadi begitu juga dengan Pak Herman Syah. Siap. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, semangat, sehat selalu. Kali pertama datang ke SMK Negeri 1 Kali atau kedua. sudah? Kali kedua. Nah, kali pertama minggu kemarin. Bertemu dengan Bapak Bertemu Kepala dengan Sekolah. Kepala Sekolah dan beberapa guru. Oke. Dan kali ini kita ketemu dengan para Sobat Saska lewat podcast kita. Iya. Lebih lanjut kita akan membahas tentang sekolah PK atau sekolah program khusus. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Surakarta. Bisa sampaikan terlebih dahulu, kalau kemarin kita merayakan ulang tahun yang ke-75 ya, sebuah usia yang tidak lagi muda, usia yang dewasa, dan diberikan hadiah yaitu predikat sekolah PK atau sekolah program khusus. Mari kita bicara tentang hal ini lebih lanjut lagi. Pak Ratno, ya, kalau Pak Ratno ini tidak lagi sekali, 2 kali, 3 kali ya Pak ya? Ya, berkali-kali. Berkali-kali dan sangat sering. Wajahnya sering kali rawuh hadir ke sekolah kita. Karena memang beliau ini sebagai kepala cabang dinas memang punya peranan yang sangat penting untuk melakukan pantauan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah vokasi. Kita mau berbicara tentang sekolah PK, Pak, sekolah program khusus. Pertanyaan yang pertama tentunya sehubungan dengan awal mula atau embrio dari sekolah PK ini. Mohon dijelaskan apa itu sebenarnya sekolah PK itu? Oke. Sekolah PK itu berawal dari programnya Kementerian Pendidikan, yang mana di sana ada namanya Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Jadi kemudian pada waktu sebelum ada SMK PK itu ada namanya sekolah sebagai pusat keunggulan. Iya, COE ya Pak ya. Tapi istilahnya itu masih menggunakan bahasa Inggris, jadi Center of Excellence. COE. Iya, COE. Kebetulan pada waktu itu saya juga menjadi kepala sekolah dan melaksanakan program Center of Excellence. Lalu sebenarnya action atau langkah pasti yang terkait dengan Center of Excellence ini adalah juga terkait dengan Inpres tahun 2016 yang tadi saya sebutkan, yakni merevitalisasi beberapa sisi dari SMK. Jadi sekolah menengah kejuruan ini mau diunggulkan supaya unggul. Tentu saja nanti kalau unggul itu outputnya tentu saja akan baik. Lalu output yang baik yang dimaksud ini adalah output yang selaras dengan kebutuhan industri. Maka di situ ada langkah-langkah
Di antaranya ada revitalisasi dalam hal kurikulum. Namanya sinkronisasi kurikulum. Sinkronisasi, Jadi iya, oke. sinkronisasi, sinkron itu berarti cocok, sesuai, ngeling. Kurikulum yang diajarkan, yang digunakan di sekolah menengah kejuruan ini harus sinkron dengan apa yang diinginkan oleh industri, gitu Pak. Jadi kalau sudah nyambung, berarti nanti anak-anak yang belajar di sekolah ini sudah anak-anak kalau lulus itu kompetensinya itu sudah sesuai dengan keinginan industri. Ini dari sisi kurikulum. Jadi tidak ada yang mubadir yang diajarkan di sekolah, karena memang sesuai dengan keinginan industri. Menyesuaikan, menyelaraskan. Oke, ya. Maka namanya sinkronisasi. Itu penyelarasan kurikulum antara pihak industri dengan sekolah. Maka industri itu juga berbagai pihak, di antaranya juga ada perguruan tinggi yang nanti akan mendampingi. Pada kesempatan ini ada Bapak Herman ya, dari UNS. Nah, saya lanjutkan. Selain kurikulum yang diselaraskan, ini sebenarnya sudah program lama juga, tapi dikuatkan. SMK sejak dulu ada sinkronisasi kurikulum. Iya. Tetapi pada saat COE ini betul-betul dikuatkan itu sinkronisasinya antara industri dengan sekolah. Yang kedua itu peningkatan kompetensi SDM. Jadi ini kalau sudah seperti ini kita bicara dari sisi SDM yang ada di sekolah, terutama guru. Guru kan harus mengajarkan ilmunya kepada anak-anak, baik yang berupa ilmu pengetahuan, knowledge-nya atau mungkin skill-nya. Nah, guru dalam hal ini kalau kaitannya dengan yang COE ini tentu saja adalah guru-guru produktif atau guru-guru yang mengajar praktek. Iya, oke. Nah, ini harus ditingkatkan, diupdate ilmunya, ilmu kompetensinya, keterampilannya. Maka langkah-langkahnya selalu ada pelatihan, kemudian ada juga yang namanya magang guru ke industri. Magang guru ke industri. Bahkan sekolah itu memang diharapkan juga menghadirkan instruktur dari industri yang bisa turun ke sekolah, sehingga apa yang dibutuhkan industri benar-benar bisa diajarkan kepada anak-anak. Semacam refresh. Pada waktu COE itu ada program yang namanya kelas industri. Jadi kelas ini yang didesain mulai dari kurikulumnya, sarana prasarananya, kemudian instrukturnya gitu, sampai pada outputnya nanti itu memang sudah didesain sesuai dengan keinginan industri. Bahkan sampai pada dalam MOU-nya lulusan nanti akan disalurkan ke industri, kerjasama antara sekolah dengan industri. Maka muncul seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada tahapan yang namanya memperbaiki atau meningkatkan dari sisi sarana prasarana. Karena yang namanya sekolah menengah kejuruan itu tidak lepas dari fasilitas praktek. Jadi alat praktek yang membedakan antara SMA dengan SMK kan, kalau di kejuruan itu pasti ada alat praktek, ada bengkel, ada lab dan sebagainya. Yang itu sangat penting. Jadi karena skill itu akan didapatkan dari sarana prasarana praktek ini. Pemerintah memprogramkan untuk melihat sekolah-sekolah, kemudian melengkapi sarana prasarana yang mendekatkan dengan seperti yang ada di industri. Itu kemudian yang berikutnya lagi adalah hubungan antara sekolah dengan industri. Jadi yang ini mitra antara sekolah dan industri juga ditingkatkan. Maka program yang terakhir inilah yang namanya sering didengungkan oleh Bapak Dirjen Vokasi maupun Bapak Direktur, itu adalah pernikahan massal. Pernikahan massal antara sekolah dan industri. Iya, berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa artinya pernikahan itu apa? Kalau MOU itu barangkali setelah MOU mungkin selesai gitu. Tapi dalam pernikahan massal ini ada ikatan tidak hanya dari sisi lahir tapi dari sisi batin. Jadi antara industri dengan sekolah itu memang seakan-akan punya peran yang sama, bagaimana mengentaskan anak ini setelah lulus nanti ini menjadi tanggung jawab antara sekolah dan industri. Industri mau merekrut, industri mau juga digunakan sebagai tempat magang guru,
digunakan sebagai tempat magang siswa dan sebagainya. Bahkan industri berkenan meminjamkan alatnya untuk pembelajaran pada anak-anak. Itu harapannya, idealnya program-program ini. Jadi embrionya dulu adalah SMK COE, Center of Excellence. Dan program ini pada tahun berikutnya dinamakan sebagai SMK-PK. SMK sebagai pusat keunggulan. Sebenarnya sama, Center of Excellence. Oh iya. Center of Excellence, Center Pusat of Excellence, keunggulan. Kemudian ini di Indonesia akan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah ini saya mengucapkan selamat kepada SMK 1 yang mungkin lama program-program ini sangat diharapkan oleh banyak sekolah. Ternyata salah satunya di Solo, tidak semuanya, hanya baru sebagian kecil. Ini adalah SMK 1. Maka Sobat Saska ya? Sobat Saska, iya. Ini mungkin juga sebagian alumni atau mungkin dari anak-anak SMP atau apa gitu. Ini SMK 1 ini adalah SMK yang akan didesain menjadi sekolah sebagai pusat keunggulan. Ini kita ucapkan selamat. Juga tadi lupa dirgahayu kepada SMK Negeri 1 Surakarta yang berulang tahun ke 75 ya. 75 betul, Mbak Dina ya, Mbak Sinto. Jadi yang kelihatan dari sini Sintonya gitu. Dina Sinto, Pak. Menyampaikan bahwa usia 75 itu bukan usia muda lagi, tapi usia yang cukup matang. Iya, cukup matang. Bukan tua tapi matang gitu ya. Berarti pengalamannya banyak. Mudah-mudahan nanti dengan usia yang cukup matang ini Bapak Ibu gurunya juga semakin semangatnya semakin membara untuk mewujudkan sebagai salah satu SMK 1 Surakarta ini sebagai sekolah yang hebat, sekolah yang unggul dan sebagainya. Gitu, Amin. Ya, terima kasih Pak Ratno, tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang awal mula dari SMK, yaitu SMK Negeri 1 Surakarta sebagai istilahnya predikat yang diberikan, yaitu sekolah PK. Kalau tadi di awal itu PK itu bayangan saya itu program khusus Pak, seperti sekolah-sekolah yang lain. Ternyata tuh SMK PK itu adalah sekolah dengan program pusat sebagai pusat keunggulan yang merupakan dulu awalnya itu adalah COE, kemudian dikembangkan menjadi sekolah pusat keunggulan. Kalau tadi saya garis bawahi, sebenarnya intinya adalah semacam mendekatkan, menjodohkan, mengkawinkan antara sekolah ini dengan industri. Di mana supaya antara kebutuhan industri ini dipenuhi oleh pihak sekolah. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau tadi kan disampaikan dari sisi sekolahnya Pak, di mana sekolah tadi dilakukan revitalisasi baik itu kurikulumnya, kemudian sumber daya Bapak Ibu gurunya, dilengkapi sarang prasaranya, kemudian juga pihak industri melakukan pendampingan terhadap sekolah. Kalau untuk tujuan real ke anaknya Pak, tujuan real ke anaknya itu harapan sekolah PK ini tuh seperti apa? Jadi gini, dengan kurikulum yang didesain bersama industri, berarti nanti yang diajarkan kepada anak-anak kan pasti akan menyelesaikan industri. Apa yang diharapkan industri begitu ya? Iya, jadi berarti anak keluar setelah diproses bersama industri ini, anak ini memiliki performance sesuai dengan keinginan industri. Kemampuannya dari sisi kemampuan pengetahuan, kemudian kemampuan skill-nya, karakternya, tidak hanya keterampilan sebenarnya, tidak hanya skill gitu, tapi juga karakter. Industri juga akan meminta bahwa anak yang bagus yang sesuai keinginan industri yang bagaimana? Ya daya tahan kerjanya tinggi, kemudian loyalitas kepada industrinya tinggi, kemudian dia juga jujur, disiplin dan sebagainya. Itu karakter, gitu ya. Kemudian apalagi tadi Mbak pertanyaan? Tujuan. Jadi tagihan apa yang nantinya bagi anak itu diharapkan dari industri? Satu itu ya. Yang kedua berarti nanti seluruh proses itu akan sesuai dengan desain yang dirancang antara industri dan sekolah. Kemudian dalam proses pembelajaran di sekolah pasti akan berubah. Saya tadi ngobrol dengan Pak Iman mengatakan bahwa sebenarnya sekolah itu sebenarnya kan harusnya memang didesain seperti industri. Jadi anak masuk ke sekolah itu memang sudah masuk ke ruangan-ruangan yang seperti di industri. Contoh ya, kalau katakanlah anak masuk ke ruang podcast, namanya podcast ya? Podcast Saska gitu ya.
itu mungkin anak sudah ini bukan ruang kelas tapi ini studio gitu. Oke. Nah, jadi harapannya nanti ruang-ruang praktek yang ada di sekolah itu ya didesain gitu ya. Didesain anak masuk ke ruang itu ya ini kayak industri. Jadi suasananya suasana industri gitu ya. Maka nanti di sekolah itu diharapkan ke depan nanti anak masuk ke sekolah itu juga anak sudah akan mindset berpikirnya saya seakan-akan masuk di industri ini. Oke. Seperti itu. Ya. Prosesnya seperti itu. Lah nanti semua ini proses yang sudah didesain seperti itu, berarti outputnya nanti pasti output yang selaras dengan kebutuhan industri gitu, Pak. Iya. Paham saya, Pak. Berarti harapannya memang benar-benar sekolah itu melakukan semacam adaptasi ya Pak, adaptasi. Kalau dulu mungkin sekolah itu hanya sekedar lembaga formal di mana ada transformasi ilmu. Nah, sekarang kita pihak sekolah harus tidak hanya mentransformasi ilmu tapi juga mentransformasi apa yang dibutuhkan industri ini kita sampaikan kepada anak. Ya. Jadi benar-benar anak nanti ke depan ketika mereka lulus itu tidak gagap budaya. Jadi tidak jet lag apa sih yang dibutuhkan industri, tapi ternyata apa yang mereka dapatkan di sekolah itu sudah siap diterima oleh industri. Karena itu yang merupakan kebutuhan industri. Jadi termasuk tadi yang saya lupa istilahnya Pak Herman, atmosfernya. Diharapkan atmosfer itu berarti kan suasana ya. Jadi suasana di sekolah itu suasana industri. Kalau anak nanti saat masuk ke industri tidak ada kaget lagi. Jadi harapannya nanti revitalisasi SMK khususnya pusat keunggulan itu ya seperti itu sebenarnya. Tidak seperti itu, hanya saja nanti pusat keunggulan ini didesain juga tadi diistilahkan Pak Kepala Sekolah tadi BMB, bekerja, mandiri, dan melanjutkan. BMB itu berarti bekerja, melanjutkan kuliah, dan wirausaha. Okay. Jadi didesain itu tidak hanya sekedar bekerja, tapi anak-anak nanti juga dibekali dengan kemampuan untuk berwirausaha, entrepreneurship. Jadi harapannya nanti kalau yang tidak suka bekerja di industri, anak bisa berwirausaha. Dan ini malah sangat diharapkan. Karena dengan berwirausaha berarti membuka lapangan pekerjaan. Yang ini bisa nanti adik-adiknya itu bisa dilibatkan untuk bekerja di situ. Oke. Berarti salah satunya adalah mengencourage siswa itu untuk memiliki inisiatif bagaimana ketika mereka merasa bahwa menjadi bagian dari industri itu bukan bagian dari mereka bisa membuat industri bagi mereka sendiri dan juga orang-orang lain, seperti itu. Rohnya bekerja, anak-anak memang di SMK kan sekolah menengah kejuruan gitu. Harapannya memang mayoritas nanti anak-anak itu bekerja. Tapi kita juga mewadai anak-anak yang memiliki jiwa bisnis. Ini kita kita dampingi di dalam pembelajaran di sekolah, namanya ada pelajaran kewirausahaan atau PKK. Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan lagi untuk penguatan itu namanya pendidikan entrepreneur gitu. Ini yang memang dihadirkan secara khusus untuk dibimbing secara khusus anak-anak. Jadi sangat luar biasa sekali program ini. Jadi ketika sekolah ini dipertemukan dengan sebuah hal yang baru, harapannya ke depannya SMK Negeri 1 Surakarta tetap melakukan sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa yaitu tadi revitalisasi menuju kepada sekolah pusat keunggulan. Ya. Oke, sekarang menuju ke Pak Hermansyah.